Saya juga ingin mengingatkan bahwa untuk memenangkan suara rakyat, kita terlebih dahulu harus mampu memenangkan hati dan pikirannya. Dimulai dengan upaya kita untuk benar-benar memahami kondisi masyarakat di daerah masing-masing. Di tengah kondisi sosial ekonomi yang kian melemah akibat pandemi ini, saya minta kepada seluruh anggota fraksi Partai Demokrat DPRD se-Indonesia agar benar-benar merasakan denyut nadi rakyat dengan cara turun langsung ke lapangan. Dengarkan suara saudara-saudara kita, terutama kalangan miskin dan tidak mampu, serta perjuangkan segala harapan mereka sesuai kapasitas para anggota DPRD sekalian. Karena harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat. Saya minta kita fokus pada upaya-upaya menghadirkan solusi-solusi terbaik dalam merespons kondisi sosial ekonomi masyarakat kita yang kini sedang tidak baik-baik saja. Angka pengangguran juga meningkat akibat pandemi. Setidaknya ada 9,1 juta orang yang menganggur. Ingat, jika kita merujuk pada teori ekonomi berdasarkan hukum Okun yang dikembangkan oleh ekonom Arthur Okun pada tahun 65, setiap penurunan pertumbuhan ekonomi 2% saja akan berdampak pada meningkatnya pengangguran sebesar 1%. Akibatnya, angka pengangguran meningkat tajam, terutama di kalangan pekerja muda pada rentang umur 20 hingga 35 tahun. Di masa pandemi juga terjadi anomali. Ada yang makin kaya, tapi banyak juga yang makin miskin. Seperti bentuk huruf K. Akibat pandemi ada yang justru sangat diuntungkan secara bisnis dan ekonominya. Misalnya industri bidang teknologi, informasi dan komunikasi, aplikasi digital, serta bisnis di sektor kesehatan. Sedangkan sektor-sektor usaha di bidang transportasi, perhotelan, pariwisata, dan hospitality lainnya, khususnya UMKM, sangat terpukul. Karena itu, dampingi rakyat. Lakukan apa saja yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban mereka. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai, rencana menunda pemilihan umum 2024 merupakan sebuah permufakatan jahat. Dia menilai, itu adalah upaya melanggengkan kekuasaan. Kita melihat bahwa ini adalah sebuah permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara, kata AHY saat menghadiri pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat DKI Jakarta dan Maluku Utara di J-Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa, tanggal 15 Maret tahun 2022. AHY pun mempertanyakan klaim yang menyebut wacana menunda pemilu 2024 merupakan keinginan rakyat. Sebab, kata AHY, survei justru membuktikan bahwa mayoritas responden justru menolak penundaan pemilu 2024 dengan alasan apapun. Oleh karena itu, AHY mengingatkan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan dengan mencatut suara rakyat. Jangan kita membiarkan ada mereka yang hobinya manipulasi suara, memanipulasi data dan informasi. Sepakat, jangan mempermainkan suara rakyat, ujar AHY. Ia menambahkan, meski bukan hal yang haram, mengamandemen konstitusi demi menunda pemilu 2024 merupakan bentuk pengkhianatan terhadap reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Memang konstitusi bukan kitab suci tetapi juga jangan dipermainkan, katanya. Suara rakyat yang mana kalau kemudian direkayasa sedemikian rupa untuk melanggengkan kekuasaan? Ini yang tidak benar, kata AHY. Adapun wacana menunda pemilu 2024 dikemukakan oleh 3 ketua umum partai politik pendukung pemerintah, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Sementara partai lainnya yakni PDIP, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan, tegas menolak wacana itu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda. Dalam wawancara yang diunggah di akun YouTube Deddy Corbuzier, Luhut mengeklaim masyarakat ingin pemilu ditunda agar kondisi sosial politik tetap tenang dan kondisi perekonomian nasional membaik.